Do it. Summon the suit. What are you waiting for? It's just a taste of the godly power I offer. Hey, he's gone. Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Pada akhir episode kedua dari serial Moon Knight yang tayang pada beberapa pekan yang lalu, Arthur Harrow akhirnya berhasil merebut Scarab dari Mark Spector. Harrow akan menggunakan Scarab tersebut untuk mencari makam Emmett demi membangkitkan kembali sang Dewi Mesir. Hal ini membuat Khonshu murka kepada Mark karena kebangkitan Emmett akan menjadi malapetaka baginya. Nah, dalam episode ketiganya, Mark akhirnya bergegas ke Mesir untuk menghentikan Arthur Harrow menemukan makamnya Emmett. Namun, Mark dan juga Stephen Grant mengalami kebuntuan karena pengikutnya Harrow lebih memilih bungkam dan mati ketimbang memberitahu lokasi pemimpin sekte mereka. What are we dancing? We fighting? What are we gonna do? Where's Harrow? Mark, that's enough. Where's Harrow? Where's Emmett? Akibatnya, Khonshu terpaksa memakai sebuah cara khusus buat menghentikan Arthur Harrow dan rencananya. Meski begitu, hal ini kemudian justru menjadi sebuah kerugian bagi Mark Spector, Stephen Grant, dan juga Khonshu. Penasaran apa kerugian tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, simak saja berikut ini. Tanda kemunculan kepribadian ketiga. Pada awal episodenya, kita bisa melihat momen Mark bertarung dengan pengikutnya Arthur Harrow demi mendapatkan lokasinya. Namun, dalam beberapa adegan selanjutnya, kita bisa melihat Mark yang kebingungan saat berhadapan dengan pengikut Arthur Harrow yang masih remaja. Pasalnya, Mark merasa tak menghajar remaja tersebut dengan brutal dan justru menganggap Stephen yang melakukannya. Sementara itu, Stephen juga mengaku tak tahu apa-apa. Hal ini cukup masuk akal, karena Stephen adalah kepribadian yang lebih manusiawi dan enggak sebrutal Mark yang berprofesi sebagai tentara bayaran. Kebingungan Mark dan juga Stephen ini seolah menjadi tanda dari kemunculan kepribadian ketiga dalam tubuh mereka. Dalam versi komiknya, karakter ini memang punya 3 kepribadian, yaitu Mark Spector, Stephen Grant, dan juga Jack Lockley yang berprofesi sebagai supir taksi. Kemungkinan besar, kepribadian ketiga yang mengambil alih tubuh Mark adalah Jack Lockley dengan latar belakang yang diubah dalam serialnya. Namun, bisa juga hal ini terjadi karena Khonshu akhirnya bisa mengambil alih tubuh Mark meski cuma sesaat. Dewa Mesir kuno lainnya yang masih eksis di bumi. Akibat Mark dan Stephen yang kesulitan dalam mencari Arthur Harrow, Khonshu akhirnya menggunakan sebuah cara yang sebenarnya melanggar aturan para dewa. Hal ini karena cara tersebut dilakukan dengan membuat sebuah fenomena alam yang aneh demi menarik perhatian dewa lain. Namun, Khonshu terpaksa melakukan hal ini untuk menghentikan rencana Arthur Harrow untuk membangkitkan kembali Emmett. Setelah itu, terjadi pertemuan antara para dewa Mesir kuno dalam piramida Agung Giza. Pertemuan ini terjadi karena Khonshu ingin para dewa lainnya untuk menghentikan rencana Arthur Harrow untuk membangkitkan kembali Emmett. Namun para dewa justru lebih membahas kondisi Mark Spector sebagai avatar dari Khonshu dengan kondisi mental yang tak stabil. Terlepas dari perdebatan tersebut, hal yang paling menarik dari adegan ini adalah terungkapnya bahwa sejumlah dewa Mesir kuno lainnya masih eksis di bumi. Dan itu bukan hanya Khonshu saja. Bahkan,
mereka juga memiliki avatar untuk menjalani tugasnya masing-masing sebagai dewa. Hal ini tentunya menjadi sebuah pembahasan yang cukup menarik untuk kelanjutan semesta MCU ke depannya. Keterkaitan Mark dengan kematian ayahnya Layla. Pada episode ketiga serial Moon Knight ini, kita sedikit mengetahui latar belakang dari sosok Layla El Fawli yang merupakan istri dari Mark Spector. Layla ternyata adalah seorang perempuan yang berasal dari Mesir dan memiliki ayah dengan profesi sejarawan yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Menariknya, Arthur Harrow sempat mengatakan bahwa kematian ayahnya Layla berkaitan dengan Mark Spector. Jika mengacu pada komiknya, Mark dulunya adalah tentara bayaran yang sempat mendapat tugas untuk mengambil harta karun Mesir dan membunuh penduduk yang ada pada lokasi tersebut. Namun, karena tak mau mengikuti keinginan bosnya, Mark akhirnya tewas terbunuh yang kemudian jadi cikal bakal dirinya sebagai Moon Knight. Bisa jadi, keterkaitan Mark dengan kematian ayahnya Layla mirip dengan versi komiknya. So, bosnya Mark membunuh seluruh penduduk atau orang yang berada dekat situs harta karun tersebut, termasuk tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah ayahnya Layla. Hal ini tentunya lebih masuk akal ketimbang mengaitkan Mark Spector sebagai sosok yang membunuh langsung ayahnya Layla. Mark dan Steven yang kehilangan kekuatan Khonshu. Mark dan Steven akhirnya mendapatkan sebuah peta yang mengarahkan mereka ke makamnya Emmett untuk menghentikan rencana Arthur Harrow. Sayangnya, peta tersebut berwujud rasi bintang buat mengarahkan mereka ke makamnya Emmett. Dan yang parahnya lagi, rasi bintang itu adalah yang pernah terbentuk ratusan tahun lalu, sehingga membuat kondisi mereka tetap sulit. Hal ini kemudian membuat Khonshu akhirnya turun tangan dengan memanipulasi langit untuk menampilkan rasi bintang yang ada pada ratusan tahun lalu. Namun, tindakan ini akhirnya membuat Khonshu mendapat hukuman dengan cara dikurung kembali oleh para dewa lainnya. Sebab, Khonshu kembali membuat fenomena yang menarik perhatian masyarakat dunia. Tindakan Khonshu ini sebenarnya membuat Mark dan juga Steven akhirnya berhasil menemukan arah ke makamnya Emmett. Namun, kini mereka jadi tak bisa berubah sebagai Moon Knight atau Mr. Knight karena sudah tak lagi memiliki bantuan dari Dewa Khonshu lagi. Namun, kini mereka jadi tak bisa berubah sebagai Moon Knight ataupun Mr. Knight karena sudah tak memiliki bantuan dari Khonshu lagi. Oke sobat review, itulah hal-hal yang terungkap dalam serial Moon Knight episode ketiga ini. Sebenarnya masih banyak hal-hal lainnya yang terungkap dalam serial Moon Knight ini. Bagaimana pendapat kalian dalam serial Moon Knight ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan seputar info, teori film, dan review film Marvel ataupun yang lainnya. See you next time.